Pak, cepak, pak, preman, preman. Wow. Balik lagi di Cings Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman nggak jadi preman ya. Iya, benar. Nggak boleh. Nggak boleh meresahkan. Iya. Lu jangan resah gitu dong. Malak masa. Jadi gimana kabarnya teman-teman nih? Aduh, kita pengen banget nih bercengkerama sama teman-teman. Jadi say. Tapi bohong. Gitu anjing. Enggak dong, gue pengen banget nih ketemu. Gimana nih kalau kita adain night ride kali, Bet ya? Night ride. NR. Kalau lu teman-teman pengen NR sama kita, tulis di kolom komentar dong, ya kan? Iya. Biar kita adain. Sebenarnya udah ada sih. Udah ada. Kitanya aja. Males banget ya. Ya, acara kita lah. Iya. Acara kita lah. Iya. Jadi apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan semoga tidak kebanjiran ya. Karena beberapa hari terakhir hujan terus sih. Oh, hujan terus ya? Rumah gua kemarin kebanjiran. Ini ya, atas rambut dikit 2 cm ya? Rendem dong anjing. Enggak, semata kaki airnya pada masuk. Pada masuk. Ya? Assalamualaikum. Enggak sopan dia. Ya pokoknya tetap jaga kesehatan lah ya karena cuaca lagi tidak menentu. Tapi kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan nih. Yoi, bener banget. Ini sebuah pertanyaan nih, Bet, dari subscriber baru katanya. Oh, siapa tuh namanya? Namanya adalah Jambak Corner. Wah, aduh. Gila, Jambak di pojok. Jambak. Corner kan pojok. Oh, corner pojok. Iya. Jambak, lu ada dai lu, Bak. Namanya kenapa Jambak ya? Iya, Jambak itu nanya tentang filter bahan bakar Vespanya Cing L kata dia. Vespa lu berarti? Iya, dia pengen dijelaskan. Oh, gitu. Apa sih itu? Iya. Emang kenapa sepenting itu kah bahan bakar CL Vespanya? Filter. Oh, filternya. Filternya. Dan sebenarnya kenapa sih filter Vespa lu itu? Karena filter gua, teman-teman, itu ditambahin filter eksternal, Bet. Itu yang ada di luar dari tangki. Oh, gitu. Kayak motor-motor Jepangan. Oh, jadi dia penasaran tuh. Dia penasaran. Kenapa lu bisa masang kayak gitu dan mungkin ada plus minusnya juga. Bener banget. Makanya nih untuk Jambak Corner. Iya. Namanya males banget ya utama lu dah. Iya, bener. Jadi nih untuk Jambak Corner, gue bakal ngejelasin kelebihan dan kekurangan filter eksternal di Vespa klasik. Nah, filter bensin ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam kontennya, gue mau nanya nih, Cik. Filter bensin tuh apa sih dan seberapa fungsi itu sih filter bensin itu? Filter bensin eksternal itu adalah salah satu part yang sering banget ditanyain sama subscriber kita, termasuk kita kan. Yang itu kayak penting nggak sih? Penting nggak sih? Karena bentuknya itu sangat kecil dan berada di luar, Bet. Nah, ya kan. Jadinya pasti banyak orang yang bertanya-tanya, penting nggak sih? Penting nggak sih? Nah, makanya itu kita bakal ngejelasin kelebihan dan kekurangannya. Tapi penting apa enggak? Nanti kita jawab setelah kita mendengar dari penjelasan berikut. Oh, gitu. Jadi langsung aja kita masuk ke plusnya dulu kali ya. Tapi gua mau ngingetin juga ya, ini maksudnya filter bensin eksternal itu beneran di KTCL, jadi dia tidak di dalam tangki. Nah, pengaplikasiannya sendiri itu jadi selang bensin lo, terus ditempel sama filter bensin dulu, baru disambungin ke selang untuk ke karbu. Ya, gitu kan? Benar banget, Pe. Ya, jadi dia berada di luar tangki Vespa. Bener banget tuh, Bet. Nah, plusnya tuh apa, Cing? Plusnya yang pertama itu lebih efektif menyaring kotoran yang ada di bensin, teman-teman. Karena dia biasanya double penetration aja. Nah, double penyaringan. Kayak minyak goreng. Double penyaringan. Double penyaringan, teman-teman. Di tangki lu juga ada filternya, terus di tengah selang lu menuju karbu itu udah ada filternya. Jadi biasanya kalau tangki lu udah berkarat banget, itu jadinya lebih bersih, Be. Oh, jadi sebelum si bensin itu mengalir, ya, dia disaring dulu oleh filter tangki. Filter tangki. Terus kalau misalnya ada kotoran-kotoran yang lolos, nah disaring lagi sama filter yang eksternal. Oke. Jadi jadi menghindari kotoran-kotoran itu masuk ke karbu, Cing ya. Bener banget. Jadi lebih bersih. Terus yang kedua ini ada sebagai pengganti filter utama.
jika filter utamanya tuh udah rusak, ya kan? Ya. Dan biasanya sih kalau filter eksternal ini ya dipakainya tuh untuk menggantikan itu dan mungkin jadi lebih enak aja kali ya. Ya benar. Secara pengaplikasiannya, masanya kan gampang. Sangat gampang. Nah, ini juga masuk ke poin yang ketiga nih. Bener tuh Bet. Jadi tuh filter eksternal ini gampang banget teman-teman buat dipasangnya tuh. Itu kelebihannya. Ya. Karena nggak harus lu bongkar-bongkar tangki ataupun apa, lu cukup gunting selang bensin lu. Gunting tuh di pertengahan ya. Iya. Di pertengahannya yang udah keluar lu gunting, terus tinggal lu masukin filternya. Dia tuh biasanya kayak jarum-jarum gitu dua-duanya buat masukin selang lah. Ya, jadi sebelum kan misalnya ini ada selang nih, set panjang, potong tengahnya, tempel filter karbu, set, nih tangan lo. Ya. Ini saya selang. Ya. Lu gini juga. Aku gini. Ini, gini. Nah, ntar diputer di sini, ngek. Iya, gitu. Bener banget. Jadi cara kurang lebihnya begitulah. Ya pemasangannya kan? mudah. Pemasangannya jauh lebih mudah dan lu nggak harus buka tangki karena kan biasanya nih penyakit Vespa yang tua terutama ya tahun-tahun 60 lah, 60 70 itu biasanya keran bensin itu udah nggak fungsi, Cing. Bener, udah pada bolong-bolong. Iya, dan kalaupun fungsi itu biasanya kita nggak tahu tuh fungsi apa enggak, ngerti gak sih? Ya bisa diputer-puter nih, tapi kita nggak tahu tuh keran bensinnya fungsi apa enggak. Nah, caranya adalah mengganti atau mungkin nambahin filter bensin eksternal ini di Vespa kalian. Bener banget tuh. Jadi kalau misalnya buka karbu kan biasanya kalau nggak ada filternya kan ngocor tuh bensinnya. Sayang, bensin mahal sekarang. Bener banget tuh. Jadi harus nih dipasang nih, dan pemasangannya juga mudah. Mungkin kalau kita ada waktu kita bisa pasang. Iya kali ya. Kita cara masangnya ya. Cara masangnya boleh tuh nanti. Boleh. Tapi Cing, dibalik ke plus-plusannya, yoi, kayak pijet. Maksudnya dibalik kelebihannya, pasti kan ada kekurangannya. Pasti banget tuh Bet. Kekurangannya apa Cing? Langsung aja. Kekurangannya itu yang pertama mudah banget untuk rembes. Nih teman-teman, itu karena biasanya selangnya itu udah cukup berumur Bet. Karena selang itu kan karena pemasangannya tadi colok menyolok. Memang dicolok dong. Karena pemasangannya colok menyolok, jadinya itu biasanya tuh bakal rembes di colokannya itu Bet. Oh iya. Karena biasanya selang udah berumur kan lembek ya, megar. Jadi misalnya selang, ini jarumnya dicolok nih, serut gitu misalnya. Bunyi sih gitu. Maksudnya gini nih, nah udah bunyi enak. Nah terus di sela-sela selangnya ini, misalnya ambil contoh nih selang ya, di sela-selanya sini nih, itu bisa suka rembes tuh. Benar banget tuh. Karena mungkin pemasangannya yang kurang benar atau jarum sama selangnya itu nggak pas. Kayak misalnya jarumnya kekecilan. Ya. Atau mungkin selangnya kekecilan. Jadi pas di ini pas bensinnya deres pada ngerembes tuh keluar. Ya benar. Maksa ya tuh. Iya, jadi maksa. Jadi harus diperhatikan juga nih supaya bensinnya juga nggak kebuang dan ini apa namanya awet juga. Bener banget tuh Ben. Bensin lo nggak boros. Tiba-tiba jalan gue pelan bensin gue habis mulu. Kenapa nggak tuh rembes? Iya. Nah, lanjut yang kedua ada rentan rusak jika posisi pas pemasangannya tuh nggak bener. Kayak misalnya contoh lu masangnya keran bensin lu di bawah mesin, goblok gitu. Susah banget aja. Tapi nggak mungkin sih ya. Maksudnya pemasangannya tuh adalah pemasangan yang menghindari si keran bensin ini terkena gesekan, terkena apa namanya goncangan-goncangan yang membuat si selang bensin membuat filter bensin ini tuh berubah posisinya dan akhirnya bikin si kerannya tuh malah ngerembes. Iya benar. Nggak sesuai dengan fungsinya. Kalau bisa teman-teman masangnya itu ditempelin aja ke cover mesin atau kemana. Yang penting dia posisinya tuh nggak gini-gini banget gitu tuh. Iya, karena kalau goyang kan takutnya copot di jalan ya. Apalagi kalau lu jalan rumah lu tuh belum dicor gitu kan, nggak kayak jalan rumah gua. Jalan rumah gua dicor Cing sekarang. Keren. Dicor ya? Anjir, udah jadi orang ada lu sekarang ya? Ada terus. Pokoknya gitulah. Jadi harus diperhatikan juga pemasangannya supaya keran bensin ini tetap awet. Bener banget tuh. Dan yang ketiga nih teman-teman, itu susah banget untuk dibersihkan, Bet. Wah, kenapa tuh, Cing? Biasanya kalau yang murah, itu tuh dia nggak bisa dibersihkan. Nah, walaupun teman-teman ditembak pakai filter, apa sih namanya? Ya, yang semprotan itu ya. Semprotan namanya apa? Kompresor. Nah, itu biasanya kalau ditiup malah ininya menggumpal.
bukan ngumpul malah patah. Oh iya. Malah patah filternya. Oh gitu. Ada beberapa filter yang murah itu nggak bisa digituin teman-teman. Jadi kalau bisa kalian beli yang paten. Maksudnya tuh nggak apa-apa agak mahal tapi awet. Karena kan kalau kalian belinya murah itu ya memang murah itu menjadi kelebihan ya. Kita juga kadang nyari yang murah, tapi kan ya baik lagi harga menentukan kualitas. Bener banget tuh Bet. Lanjut nih. Jadi menurut teman-teman itu pantas layak nggak sih untuk dibeli? Ya kan? Kira-kira perlu gak sih lu pakai filter bensin eksternal? Nah ini gue balik lagi nanya ke lu nih. Tadi kan katanya lu setelah penjelasan. Nah gue nanya, seberapa penting sih filter bensin tuh buat lu? Kalau menurut gua itu pastinya layak banget untuk teman-teman beli ya. Karena itu adalah filter ini bisa menjadi solusi efektif jika teman-teman nggak mau atau ngebongkar tangki teman-teman. Bener banget. Ya, kan? Karena pemasangannya yang mudah, terus terlihat oleh mata. Enak. Jadi gampang deh tuh buat buka-bukanya. Cuman baik lagi, posisinya juga harus diperhatikan dan kualitasnya karena filter bensin yang kayak gini tuh rentan rusak karena kan dia di luar kan. Iya, karena dia eksternal. Eksternal, kalau di dalam kan di dalam tangki, berarti dia lebih aman. Tapi ya susah juga kalau misalnya mau bongkar ya kan. Iya, mau bersihnya susah. Ribet. Jadi kalau menurut teman-teman gimana? Pilih pakai filter bensin yang original atau mau pakai yang eksternal supaya nambah safety? Bener. Tulis di kolom komentar, jangan lupa ya. Yoi. Ada lagi gak Cing kira-kira plus dan minusnya? Menurut gue sih itu aja, tapi kalau teman-teman mau nambahin atau kekurangan yang udah make, boleh banget tuh tulis di kolom komentar biar informasi kalian tuh berguna untuk orang lain. Bener, karena biasanya tuh subscriber kita tuh suka membaca. Yoi. Sama ngata-ngatain. Iya. Contohnya si Jambang. Tapi thank you buat Jambang yang sudah menanyakan hal ini dan gue mau ingetin juga nih, filter karbu ini juga bisa dipakai di karbu standar dan karbu Jepangan ya. Yoi, benar. Iya, itu gue lupa nambahin. Karena kan takutnya ada yang nanya nih, misalnya filter karbunya tuh bisa dipakai di Jepangan atau di karbu standar doang, tapi bisa dua-duanya. Yang penting pengaplikasiannya dan naruhnya tuh bener, jadi nggak salah. Bener banget tuh, Oke, jadi mungkin gitu aja konten kita kali ini dan terima kasih buat siapa? Jambak Corner. Gue nggak tahu tuh nama asli lo apa enggak, tapi thank you sudah menanyakan hal ini dan semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang lain yang belum tahu jadi tahu, yang udah tahu jadi ya udah gitu. udah tahu ngapain. Tapi jangan lupa di like kalau kalian suka dengan konten ini dan jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di komen juga. Yoi, bener banget. Dan selalu dukung anak-anak muda yang kreatif seperti kita teman-teman. Iya, dan jangan lupa di follow juga Instagram kita di @chicks_channel dan TikToknya juga di @chicks_channel karena di sana banyak informasi-informasi menarik yang nggak ada di YouTube pasti ya teman-teman. Iya, dan jangan lupa di komen juga ya karena adminnya sangat aktif. Filter sekali teman-teman. Dia suka filter ya. Iya, dia bisa 2 bungkus sehari. Iya ngebul ya. Ngebul. Oke, jadi gue cabut. Gue El cabut. Sampai bertemu di konten kita selanjutnya dan bye bye.